Selama pandemi COVID-19 tercatat 115 dokter di Indonesia meninggal dunia akibat terinfeksi virus COVID-19. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PBID) mengungkap angka kematian dokter di Indonesia saat ini tertinggi di Asia. Sementara jumlah dokter di Indonesia merupakan yang terendah kedua di Asia Tenggara. Dan langsung untuk mengetahui kondisi tim medis dalam menangani kasus COVID-19 yang sudah menembus angka 200.000. Kita langsung bergabung dengan Ketua Tim Mitigasi PBID, Dr. Adib Humaydi. Selamat siang, Dr. Adib, dan juga salam sehat selalu. Sebelumnya kami berduka atas gugurnya tim medis selama menangani COVID-19 di Indonesia. Ya, Dokter, ini bagaimana dengan kondisi saat ini, pengamatan dokter apa saja menjadi alasan atau faktor-faktor penentu sehingga membuat para dokter ini bisa meninggal dunia? Ya, jadi pada saat kita bicara mengenai pandemi, intervensi memang harus intervensi yang lebih komprehensif. Artinya intervensi yang dari hulu sampai hilir. Kita memang dokter lebih banyak fokus pada treatment. Artinya teman-teman medis di fasilitas kesehatan, baik itu di vaskes primer sampai ke rumah sakit, kita semuanya terkonsentrasi di dalam penanganan pasien COVID. Tapi pada saat dengan kondisi saat ini, ada sebuah eskalasi pasien yang dengan cukup besar, apalagi dengan diikuti ada occupancy rate yang itu memang juga semakin naik ya di beberapa wilayah, khususnya untuk di DKI, maka bukan tidak mungkin potensi itu penularan akan semakin tinggi. Karena satu sisi ini memang menjadi beban kerja yang bertambah kepada para tenaga medis dan tenaga kesehatan, dan bukan hanya dokter saja sebenarnya. Para teman-teman perawat tenaga kesehatan yang lain pun juga kemudian semakin beresiko saat ini untuk kemudian di dalam melakukan pelayanan. Apalagi dengan kondisi OTG yang cukup banyak, sehingga bisa kita katakan semua aspek pelayanan kesehatan saat ini mempunyai resiko untuk terpapar. Karena kita tahu angka OTG juga cukup banyak, lebih dari 70% dalam satu studi itu. Lah, kemudian dengan melihat kondisi ini, Dok, apa upaya yang bisa dilakukan untuk melindungi para staf kedokteran dan juga tenaga kesehatan selama masa pandemi ini? Ya, kita melakukan upaya-upaya secara internal di dalam kaitannya dengan tanggung jawab organisasi profesi dengan melakukan upaya safety and protection. Safety and protection tentunya kaitannya nanti adalah bagaimana kita selalu mensosialisasikan tentang safety culture, kultur safety dan behavior safety kepada para tenaga medis, khususnya dokter dan tentunya pada tenaga kesehatan yang lain. Karena satu sisi dengan kondisi saat ini adaptasi kebiasaan baru juga harus kami lakukan. Artinya kita tidak bisa menekankan hanya ke masyarakat saja untuk adaptasi kebiasaan baru, tapi di lingkungan tenaga kesehatan juga penting. Tapi sekali lagi pada saat kita bicara intervensi kita hanya terkonsentrasi semua di hilir dan kita masih belum menyelesaikan permasalahan di intervensi hulu, maka bukan tidak mungkin eskalasi itu akan semakin besar. Dan tentunya yang paling penting saat ini peranan masyarakat sebagai garda terdepan untuk kemudian mematuhi protokol, kemudian mereka supaya tidak tertular, tidak terpapar, itu menjadi penting gitu ya. Sehingga masker, menjaga jarak, mencuci tangan, ini sebuah hal yang harus wajib dilakukan oleh masyarakat dalam kaitannya untuk mencegah transmisi atau penularan daripada virus ini. Ya, Dok, kalau melihat dari hulu tadi, dari versi hulu sendiri, ini tentu ada kaitannya dengan PSBB ketat yang dilakukan di Jakarta yang mulai aktif di hari ini. Dan bicara mengenai kapasitas rumah sakit dan juga kapasitas atau jumlah para staf kesehatan ataupun tenaga medis sendiri. Bagaimana dokter melihat hal ini? Ya, jadi pada saat kita bicara sekarang data, jadi kita lihat DKI selalu berbasis pada data. Ada angka occupancy rate yang mungkin 2-3 minggu yang lalu masih 74%, sekarang sudah melangkah kepada 84%. Pada saat kita bicara tentang kemampuan daripada vaskes, ya pada prinsipnya pasti akan ada batasnya. Karena vaskes ini tidak didesain untuk kemudian mudah dengan eskalasi untuk kemudian berubah semua menjadi rumah sakit yang bisa dikhususkan untuk COVID. Karena apa? Karena pelayanan kesehatan saat ini pun juga masih melayani pasien-pasien non-COVID. Oleh karena itulah perlu ada upaya-upaya untuk melakukan sebuah clustering. Mana rumah sakit yang memang dikhususkan untuk COVID dengan resource sumber daya yang dimaksimalkan, mana yang tetap bisa melayani masyarakat non-COVID. Saat ini yang terjadi adalah banyak akhirnya crossing penularan yang terjadi di rumah sakit yang awalnya pasien-pasien yang itu tidak dengan COVID, tapi akhirnya dia dengan COVID. Nah, ini menjadi satu potensi yang memang kita harus cegah. Kita harus hindari, dan dengan occupancy rate yang sekarang naik,
Maka yang penting kita perhatikan juga adalah bagaimana mapping kemampuan daripada fasilitas kesehatan tersebut. Sarana prasarananya bagaimana. Dan yang paling penting SDM. Pada saat kita bicara SDM, maka kami berusaha untuk kemudian mengadvokasi. Jangan kemudian beban kerja tenaga medis, tenaga kesehatan ini akan semakin banyak. Langkah upaya yang harus dilakukan adalah substitusi. Substitusi artinya ada yang memang dikonsentrasikan untuk melayani COVID, kemudian kita bantu dibuat sebagai shifting, pergantian. Kemudian yang kedua adalah volunteer. Dan kemudian yang ketiga tentunya dari sisi organisasi profesi, kami sudah mengupayakan langkah-langkah untuk memberikan kompetensi kewenangan tambahan, pendelegasian kewenangan kepada yang teman-teman dokter umum untuk membantu. Tapi sekali lagi, keterbatasan SDM pasti akan terjadi. Oleh karena itulah perlu ada upaya-upaya untuk dilakukan di hulu supaya tidak ada eskalasi pasien yang terjadi ke fasilitas kesehatan tersebut. Dan ini tentu mengingatkan kembali para warga untuk selalu patuh terhadap protokol kesehatan agar dapat menjaga sebagai garda terdepan, begitu dok ya? Setuju Mas Tommy. Baik, Pak Dr. Adib Humaydi, terima kasih telah bergabung bersama kami di seputar iNews RCTI. Dan tentunya kami doakan selalu sehat untuk dokter dan juga semua yang bekerja keras saat ini di tengah pandemi.